Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang audit sistem informasi manajemen. Nah, habis itu saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri, yaitu saya Bintang Perwira Wijaksono, dan rekan saya ada. Saya Uji Maran Teksan Pulungan. Saya Fatur Rahman Aparidi. Saya Muhammad Kizki Sabil. Nah, dan saya. Selamat menyaksikan video kami dari kelompok 8. See you next time. Menjelaskan audit sistem informasi menjamin keandalan dan keamanan TI. Audit sistem informasi adalah proses untuk menilai keandalan, keamanan, dan efektivitas dalam sistem informasi dalam organisasi. Proses ini memastikan bahwa sistem TI mendukung tujuan beserta mematuhi kebijakan dan peraturan yang berlaku. Dalam presentasi ini kami membahas konsep dasar audit sistem informasi, ruang lingkupnya, metodologi yang digunakan, serta manfaat dan tantangan yang dihadapi para auditor manajer TI. Tujuan utama adalah memberikan gambaran yang jelas bagi para pemangku kepentingan dalam meningkatkan tata kelola TI. Saya akan menjelaskan di sini ada informasi sistem audit, pemahaman dasar audit sistem informasi, definisi audit sistem informasi, evaluasi independen terhadap kontrol dan kebijakan IT dan menjamin integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Tujuan utamanya adalah memastikan keandalan sistem untuk mendukung proses bisnis dan mencegah risiko keamanan TI. Peran auditor menilai kelayakan teknis, operasional, dan regulasi sistem, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan. Terus ada ruang lingkup audit sistem informasi. Komponen yang dianalisis, perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan komunikasi dan data, pengendalian akses dan keamanan data, prosedur dan kebijakan IT. Sasaran audit kepatuhan regulasi seperti ISO, GDPR, audit efektivitas pengendalian internal, audit risiko dan ketahanan sistem TI, audit penggunaan sumber daya TI secara efisien. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Perwira Wijaksono. Saya izin melanjutkan dari uji maratua, yaitu tentang ruang lingkup audit sistem informasi. Ruang lingkup audit sistem informasi yang pertama adalah komponen yang dianalisis. Komponen yang dianalisis dibagi menjadi 4. Yang pertama ada perangkat keras dan perangkat lunak. Dan yang kedua ada jaringan dan komunikasi data. Yang ketiga ada pengendalian akses dan keamanan data. Dan yang keempat ada prosedur dan kebijakan IT. Nah, ada lagi ruang lingkup audit sistem informasi itu kan menjadi 2. Yang pertama kan tadi kan ada komponen yang dianalisis. Nah, yang kedua ada sasaran audit. Sasaran audit dibagi menjadi 4 juga. Nah, yang pertama ada audit kepatuhan regulasi seperti ISO, GDPR. Yang kedua ada audit aktivitas pengendalian internal. Yang ketiga ada audit risiko dan ketahanan sistem TI. Dan yang terakhir ada audit penggunaan sumber daya TI secara efisien. Selanjutnya, materi metodologi audit sistem informasi. Metodologi audit sistem informasi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada perencanaan audit. Perencanaan audit itu menentukan ruang lingkup, tujuan, dan sumber daya yang dibutuhkan. Dan yang kedua itu ada pengumpulan data, yang dimana melakukan wawancara, observasi, dan pengajian kontrol sistem. Yang ketiga ada analisis dan evaluasi, yaitu menilai keefektifan pengendalian dan mengidentifikasi risiko potensial. Dan yang terakhir ada pelaporan hasil, untuk menyusun laporan audit termasuk rekomendasi, perbaikan, dan ketindaklanjutan. Nah, yang ketiga, materi selanjutnya, manfaat audit sistem informasi. Manfaat audit sistem informasi juga dibagi menjadi 3. Nah, pertama ada meningkatkan keamanan TI, yang kedua ada memastikan kepatuhan, dan yang terakhir ada meningkatkan efisiensi operasi. Nah, untuk meningkatkan keamanan TI itu tuh meminimalkan resiko kebocoran data
dan serangan siber melalui pengendalian yang kuat. Nah, kalau yang memastikan kepatuhan itu untuk memenuhi standar hukum dan regulasi yang berlaku untuk menghindari sanksi dan denda. Dan yang terakhir ada meningkatkan efisiensi operasi, yang dimana optimalisasi itu menggunakan sumber daya tinggi yang mengarah pada penghematan biaya dan peningkatan performa. Sekian dari saya Bintang Perwirasono. Untuk materi selanjutnya akan diserahkan kepada Faris Afaris. Baik, terima kasih kepada Mas Bintang. Nah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi tentang tantangan yang dihadapi auditor sistem informasi. Yang mana di sini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama perkembangan teknologi yang cepat, yaitu memerlukan pembaharuan keahlian terus-menerus untuk memahami teknologi baru dan ancaman yang berkembang. Yang kedua ada kompleksitas sistem, lingkungan TI yang heterogen dan terdistribusi menyulitkan penilaian menyeluruh dan akurat. Yang ketiga ada hambatan akses data. Keterbatasan ini dan kebijakan privasi dapat membatasi pengumpulan informasi penting. Yang keempat ada koordinasi dengan pemangku kepentingan, yaitu membangun kerjasama yang baik antara auditor, IT, dan manajemen untuk memastikan rekomendasi implementasi. Poin selanjutnya di sini ada peran manajemen IT dalam mendukung audit, yang mana di sini ada fasilitas informasi, yaitu memberikan dokumentasi yang lengkap, akses sistem, dan dukungan teknis selama audit berlangsung. Yang kedua ada implementasi rekomendasi, yaitu berperan aktif dalam menindaklanjuti hasil audit untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat sistem. Yang terakhir ada penguat kontrol internal, mengembangkan dan memelihara kebijakan serta prosedur keamanan TI yang konsisten. Untuk poin selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Sabir. Terima kasih. Selanjutnya, teknologi pendukung audit sistem informasi. Software audit otomatis. Mempercepat pengumpulan dan analisis data audit dengan akurasi tinggi. Teknologi keamanan cyber. Mendeskripsi dan mencegah ancaman keamanan serta memastikan integrasi data. Cloud computing mendukung akses data yang fleksibel dan memudahkan kolaborasi antar tim audit dan TI. Dashboard analitik. Visualisasi data audit untuk pengembalian keputusan yang lebih cepat dan tepat. Kesimpulan dan langkah selanjutnya. Perencanaan struktur. Mengembangkan rencana audit yang jelas dan menyeluruh sesuai risiko organisasi. Keterlibatan semua pihak. Membangun komunikasi efektif antar auditor, manajemen IT, dan pemangkuan kepentingan. Implementasi rekomendasi. Tindakan lanjutan yang cepat dan konsisten untuk memperkuat sistem dan mengurangi risiko. Meningkatkan berkelanjutan. Melakukan audit berkala dan pembaruan kebijakan sebagai bagian dari data kolaborasi TI.
Audit sistem informasi merupakan fondasi penting dalam menjaga keamanan, kepatuhan dan performa TI organisasi. Melalui kolaborasi dan pemanfaatan teknologi, organisasi dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan sistem informasi untuk keamanan bisnis yang berkelanjutan. Terima kasih telah menonton video-video dari kelompok 8 kami, terutama dari mas-mas ganteng di sebelah kanan saya. Jangan lupa subscribe ya. See you. Bye. Bagus.